Jangan dipaksa. Horas. Suster pun ada dokter. Namanya aja, sistemnya nanti. Biar duduk sini. Bisa aja kan, Suster. Jangan kalah perempuan dong. Jangan kalah lagi lah. Namanya Sistemnya jadi apa nih Pak? namanya nggak tahu. Itu aja lah mas itu ya. Ya, perkenalkan nama saya Benedict Fumalau, sekolah di SMP Cinta Rakyat 3 di Jalan Kain Batik, tinggal di Jalan Babinonom nomor 51. Cita-cita semoga pasti bisa jadi pastor. Ayo baju. Lau sekolah di SMP swasta Cinta Rakyat 3 di Jalan Kain Batik. Oke. Cita-cita jadi guru, jadi pilot, jadi dokter, jadi pastor. Jadi kalau jadi pastor bisa jadi pilot, jadi dokter, bisa jadi semua. Jadi apa, Bang? Jadi apa bang? Jadi guru lah. Nengoknya mamanya. Jadi apa Mbak? Nanya sama mamanya dia. Jadi dirinya pastor katanya. Ya. Jadi toke. Jadi Dan Flores ini mayoritasnya sangat Katolik. Jadi di mana-mana itu ada gereja Katolik. Kemudian waktu itu sekolah-sekolah yang paling bagus itu adalah sekolah-sekolah Katolik. Jadi maka apalagi kalau misalnya seminari itu menjadi sekolah yang sangat disenangi oleh orang-orang di sana karena kualitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi kita mau masuk pastor atau tidak jadi pastor, kita pasti maunya ke sekolah itu karena dia kerjasama dengan ada satu sekolah di Australia juga. Semua anak-anak di sana itu berlomba-lomba untuk masuk seminari itu, bukanlah jadi pastor dulu, tapi berlomba-lomba untuk masuk ini sekolah seminari Kison bisa berkembang. Mendingan masuk seminari karena semua ada, mau olahraga, mau seni, mau pokoknya semua. Bela diri juga ada THSTM. Kalau di sini tidak ada THSTM. Itu adalah pencak silat khusus untuk orang Katolik. Jadi mereka itu nanti jaga misalnya ada yang pencemaran hosti mereka ambil. Atau misalnya ada bisa di lingkungan bebas. Nah, nanti yang THSTM itu akan menjaga. Saya senang karena di situ sebagai manusia biasa ada cewek-cewek lah di sini kan. Betul kan di sini. Saya bilang ini kayaknya menyenangkan sekolahnya. Kalau di seminari kan cuma laki-laki di sini. Nah, di sana meskipun tidak ganteng sekali karena tamat SMA ada yang datang untuk tes ini masuk pelatihan. Tarikatnya ini juga dari Flores. Jadi saya tes dan masuklah saya di situ. Dan saya sangat senang sekali. Kemudian kembali lagi kepada hidup seminari sangat menyenangkan. Tetapi kemudian setelah saya tamat kuliah S1 itu, yang masuk pastor kan harus sehat. Harus biarkan kehendak Tuhan. Kalau memang saya jadi pastor, jangan berdasarkan keinginan saya, atau kalau saya misalnya dikeluarkan, jangan berdasarkan keinginan saya, tapi keinginanmu lah. Jadi atau tidak jadi, yang penting keinginanmu supaya saya jangan bingung. Itu saja doa saya waktu itu. Kemudian malamnya mimpilah saya, tapi ini kan mimpi kan. Karena mimpi nanti jangan lagi cerita-cerita di orang lain, hanya untuk kita saja mimpi. Mimpi datanglah saya berada di suatu tempat yang sangat asing. Saya juga tidak tahu tempat di mana. Saya berdiri di situ. Tiba-tiba datanglah kereta ini seorang kakek tua dengan anaknya, cucunya. Saya tidak kenal mereka. Melihat saya, mereka bilang, "Oi, kenapa kau tinggal di sini? Ini tidak bagus tempat ini. Mari." Maka mereka naikkan saya ke kereta itu dan dibawa satu tempat yang di situ ada teman-teman saya, pastor-pastor pelatihan di situ. Dia bilang, "Kau tinggal di sini." Nah, sial di dalam mimpi itu, tiba-tiba mereka semua itu tertidur. Hanya saya yang terbangun, tapi kerasukan setan.
Saya teriak-teriak, dalam mimpi itu teriak-teriak, tolong, tolong, tidak ada satupun. Tetapi saya lihat ini ada orang dari jauh yang membawa senter. Saya bilang mudah-mudahan datang nanti ini orang ini. Dan ternyata memang dia datang, semakin dekat-dekat, itu adalah cewek. Dan semakin dekat dia, saya pikir-pikir, pasti ini Bunda Maria sudah ini. Tidak mungkin percaya begini. Dan memang akhirnya saya yakin itu adalah Bunda Maria. Saya mohon supaya bebaskan saya dari kasukan itu. Dia pegang saya begini kan, dia tidak omong apapun, dia hanya, tapi saya rasa seperti segar yang kurang ajar, betul-betul dikasih oleh Tuhan, oleh Bunda Maria itu. Dan saya minta tolong Bunda, bebaskan saya dari kekuatan-kekuatan roh jahat ini. Kemudian dia kasih patung 2, tapi saya hanya ambil 1 saja. Saya ambil 1, kemudian dia tersadarlah saya, dan patung itu persis juga dengan patung di sinari kami itu. Maka malam itu saya turun ke gua itu, berlutut saya. Laki 7 perempuan, hanya saya yang terpanggil. Nah, ketika saya berusia 6 tahun, artinya belum masuk SD. Nah, pingin jadi suster karena rumah itu dekat dengan susteran. Jadi setiap hari itu suster pasti lewat dari depan rumah. Jadi saya lihat, enak kali jadi suster karena putih semua kan, dan ramah sekali, ramah. Lalu masuk SD tetap pengen jadi suster. Malah setiap pulang sekolah itu singgah ke susteran, ambil jambu yang besar-besar, apapun yang ada di susteran diberi. Jadi kita pun baik sekali suster ini, jadi suster lah. Hanya kelas 2 SD, ketepatan suster itu guru saya. Lalu ketika belajar, suster itu permisi, saya lari-lari, main-main di kelas. Biasa nakal kan, lari-lari, kedapatan dengan suster ini. Lalu dulu rol yang panjang itu kayu. Suster itu menghukum saya, pukul di betis. Jadi mulai dari situ ternyata suster itu kejam juga, enggak jadi. Masa sampai dipukul. Jadi setiap suster itu lewat dari depan rumah, saya sudah sembunyi, tidak mau lagi berjumpa. Ya ternyata kejam juga begitu. Nah, sejak kelas 2 SD itu panggilan jadi suster itu tertanam, enggak mau lagi. SMP pengen jadi guru, SMA pengen jadi bidan. Lalu tamat SMA, ketepatan pas selesai ujian nasional, kami ke Medan rame-rame dengan teman membeli formulir UMPTN. Nah, supaya ikut testing PTN. Lalu pergi, kami bawa pulang, isi, lusanya mau mengembalikan lagi ke Medan. Entah kenapa, entah roh apa yang masuk, entah apa, enggak mau lagi. Enggak, ayolah kata teman. Enggak mau. Saya mau jadi suster. Apanya, ayolah biar kuliah sama-sama. Enggak, pokoknya saya jadi suster. Malah formulir itu saya robek, lalu saya katakan tidak setuju. Lalu abang itu mengatakan, mintalah restu dari tulang. Kalau tulang mengizinkan, kami mengizinkan semua. Tanpa pikir panjang, saya langsung berangkat ke Rantau Prapat. Yang penting saya dapat izin. Pergi ke Rantau Prapat, tinggal di situ 1-2 hari, minta izin tulang. Tapi tidak ada juga, tidak boleh. Saya tunggu sampai ada izin. 5 hari enggak juga. Hampir seminggu saya di situ. Lalu akhirnya saya dengar nan tulang bilang begini, sudahlah, izinkanlah. Nanti kalau kamu tidak mengizinkan dia jadi suster, dewasa dia tidak menikah, kau akan merasa bersalah karena sudah itu panggilannya. Lalu ketika mendengar itu, berarti sudah ada titik cerah, pasti akan diizinkan. Saya tunggu. Lalu 7 hari pagi-pagi benar
saya kok ada yang masak-masak jam 4:30 begini. Ternyata sudah mereka rencanakan tulang dan tulang ini memasak ayam naniatur itu kan. Nah, susunya. Lalu dipanggillah saya. Diberikanlah ke depan saya, lalu berkata-kata, sebenarnya kami tidak setuju. Tapi karena itu sudah niatmu, ya sudah, kami restui. Tapi ingat, sahali maridi ikon marai. Nah, artinya sekali kamu jalani, jangan lagi goyah, jalani saja. Bahwa ayat Nabinatur sebagai lambang kesetiaan. Semoga panggilan pastor dan panggilan suster semakin setia, dan semoga bertumbuh dari lingkungan dari Santo Paulus Martoba untuk menjadi biarawan-biarawati. Dan dari lingkungan Elizabeth. Iya, amin. Kau di mana pasata mi suster do tamu pastor nami las marahuna. Ola tema, kita bedoman. Kenapa sisa? Belum tambah lagi. Udah. Bukan sisa karena banyak dibuat.